A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala habibi qulubil alamin sayyidil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi taufik untuk melanjutkan perkuliahan ini. Salam dan sholawat semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga kepada ahlul bait beliau para ma'sumin salamullah alaihim ajmain. Mudah-mudahan kita semua kelak memperoleh syafaat dari beliau-beliau, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, pada kesempatan atau pada sesi yang ke-13 ini atau sesi yang terakhir ini, kita akan mengangkat tema yaitu tentang isya'atul fahisyah, yang mungkin pada pertemuan sebelumnya itu sempat kita singgung walaupun sepintas saja. Dan kali ini insyaallah kita akan jelaskan terkait dengan persoalan isya'atul fahisyah ini, di mana hal ini juga dari satu sisi ia merupakan salah satu pembahasan yang masuk dalam kategori pembahasan akhlak. Namun tentunya di sisi lain kalau kita mau tinjau, itu tentunya ada aspek atau dimensi fikih yang juga punya peran penting di sini terkait dengan sudut pandang yang dimiliki oleh fikih, di mana ia menjelaskan tentang apakah boleh atau tidak melakukan yang namanya isya'atul fahisyah. Kalau kita mau melihat lebih jauh mengenai hal ini, tentunya mungkin setelah kita nanti mencoba untuk menjelaskan pengertian daripada isya'atul fahisyah ini, mungkin saja hal ini sudah banyak terjadi dan sudah banyak kita temukan di tengah-tengah kehidupan kita sosial, di tengah-tengah kehidupan kita bermasyarakat, bahkan hal-hal yang berkaitan dengan persoalan ini sering kali kita dapatkan. Nah, berkaitan dengan isya'atul fahisyah ini atau terjemah sederhananya adalah menyebarkan perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan keji. Tentu dalam penyebarannya itu bisa dalam pola ucapan, bisa pula dalam pola tindakan, yang kemudian hal itu akan mendorong atau membantu menyebarkan dosa-dosa di kalangan kaum mukminin. Mengenai hal ini tentu Al-Quran ataupun riwayat-riwayat yang merupakan sumber dari pengetahuan kita, yang merupakan sumber pengambilan hukum-hukum kita, yang merupakan sumber ajaran-ajaran khususnya ajaran Islam, itu dengan jelas terkait dengan persoalan ini memberikan respon berupa kutukan yang cukup keras terhadap tindakan semacam ini, yaitu menyebarkan perbuatan keji atau isya'atul fahisyah. Dan bagi mereka yang melakukan perbuatan ini ataupun tindakan ini, mempraktikkan hal ini, Al-Quran menjanjikan bahwa bagi mereka ditetapkan hukuman yang pedih, bukan hanya di kehidupan di dunia ini, tapi juga lebih-lebih di kehidupan akhirat kelak. Dalam berbagai riwayat, dalam berbagai hadis dijelaskan bahwa pelaku isya'atul fahisyah ini atau penyebar perbuatan ini
disebutkan dan dijelaskan bahwa ia sama dengan pelakunya itu sendiri. Orang yang menyebarkan, orang yang memviralkan, orang yang berupaya untuk menyiarkanlah hal tersebut, itu tidak jauh berbeda atau bahkan sama dengan si pelaku al-fahsya itu, perbuatan keji itu sendiri. Dan dikatakan bahwa berdiri di atas tumpukan api, keluar dari wilayah Allah, dan tersebarnya penyakit yang sebelumnya tidak ada, itu merupakan akibat dan merupakan konsekuensi turunan yang akan lahir dari perbuatan tersebut, perbuatan daripada isya'atul fahisha ini. Ya, sehingga dengan hal ini kita harus pun menjadikan diri kita ini menjadi bagian dari orang-orang yang mencegah, berupaya untuk mencegah terjadinya isya'atul fahisha ini. Tentu sebagaimana yang kita sampaikan sebelumnya bahwa ya terkait dengan isya'atul fahisha ini jelas bahwa dari segi atau tinjauan akhlak, tinjauan moral, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak diperkenankan untuk dilakukan. Nah, dalam fikih, dalam tinjauan fikih ditegaskan bahwa memata-matai kehidupan orang lain dan mengungkap kejahatan mereka, mengungkap perbuatan keji mereka, menyebarkan, memviralkan perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan fahsya, perbuatan keji mereka orang lain itu, jika tidak ada manfaat dan maslahatnya, maka itu merupakan contoh dari apa yang disebut dengan isya'atul fahisha atau penyebaran perbuatan keji. Dan tindakan semacam itu tanpa legitimasi daripada syariat itu jelas-jelas diharamkan atau dilarang dan tidak diperbolehkan. Dan pelakunya tentunya sebagai konsekuensinya ia pantas dan layak untuk diberi hukuman, diberi ganjaran berupa hukuman. Nah, itu sekedar sebagai pengantar, sebagai mukaddimah untuk kita masuk dalam satu persatu pembahasan yang sudah semestinya kita sampaikan di sini. Dan sebagaimana pada tradisi-tradisi di pertemuan-pertemuan sebelumnya, tentu terlebih dahulu kita akan menyampaikan atau menerangkan terkait dengan pengertian daripada istilah isya'atul fahisha ini atau isya'atul fahsya. Nah, istilah daripada isya'atul fahsya ini atau kita alih bahasakan yaitu menyebarkan kemaksiatan dan kekejian, itu mengacu pada ucapan atau tindakan apapun yang kemudian mendorong atau membantu menyebarkan dosa-dosa besar di antara orang-orang beriman. Meskipun misalnya dalam beberapa kasus tujuannya bukan untuk menyebarkan, tetapi ya kalau kita mau lihat dari hasilnya ya itu sama saja dengan menyebarkan itu. Jadi yang dimaksud dengan isya'atul fahisha itu ya bisa kita pahami dari istilah itu sendiri, dari isya'atul fahisha itu, di mana dia mencoba untuk memviralkan lah, untuk menyebarkan apa dosa-dosa besar, perbuatan-perbuatan yang dianggap yang dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan keji
di tengah-tengah orang beriman. Ya, tentu perlu dilihat juga bahwa ya ada beberapa meskipun misalnya dalam beberapa kasus ya tujuannya bukan untuk disebarkan, tapi ya hasilnya tetap tersebar seperti itu. Nah, kalau kita mau ya seperti yang barusan juga saya isyaratkan bahwa istilah atau kata daripada isya'ah itu kan berarti menyebarkan, memperluas, menguatkan. Itu kalau kita lihat di dalam tarjumah wa tahqiq mufradat. Sementara istilah fahsya itu sendiri mengacu pada tindakan atau ucapan yang keburukannya besar dan nyata. Jadi isya'ah itu menyebarkan, sementara fahsya itu adalah tindakan atau ucapan yang betul-betul keji lah kalau kita mau ini, atau keburukannya itu besar dan betul-betul real, betul-betul nyata. Nah, tentu dengan pengertian semacam itu bisa kita pahami dan bisa kita persepsi dan ya mengerti berdasarkan penjelasan itu apa yang dimaksud dengan isya'atul fahisyah. Setelah itu, sebagaimana yang kita sudah tegaskan sebelumnya bahwa yang namanya isya'atul fahisyah itu kan jelas-jelas sesuatu yang tidak diperbolehkan atau diharamkan. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang mendasari sehingga isya'atul fahisyah ini kemudian dikategorikan sebagai perbuatan atau tindakan yang tidak diperbolehkan, yang dilarang keras. Nah, secara mutlak bahwa ya tentunya kita mengambil sumber atau dalil dari ayat-ayat Al-Quran, riwayat, dan seterusnya. Nah, berkaitan dengan isya'atul fahisyah ini, terkait dengan hukum daripada isya'atul fahisyah ini, kita mencoba untuk menjelaskan beberapa ayat ya, ayat Al-Quran yang mendasarinya. Di sini yang pertama bahwa dalam ayat 19 surah An-Nur, Al-Quran secara tegas mengutuk tindakan yang diistilahkan dengan isya'atul fahisyah. Dan Al-Quran menjanjikan hukuman bagi mereka yang melakukannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisha fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah, dan seterusnya. Itu apa? Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita, agar informasi perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang beriman. Nah, orang-orang yang melakukan hal semacam ini, yang hanya sekedar misalnya menginginkan mencintai antasyi'al fahisha, menginginkan agar berita informasi perbuatan yang amat keji itu tasyi'al fahisha di kalangan orang-orang beriman, maka apa kata Allah? Bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Nah, dari sini ya ada dua penjelasan atau dalam penafsiran terkait ayat ini, di mana dikatakan bahwa kalimat fil ladzina amanu itu berhubungan dengan amil. Ya, amil ini istilah Arab ya, atau dikatakan dia muta'allaq atau berhubungan dengan amil. Kalau di dalam tata bahasa Arab itu kan ada kajian-kajian berupa awamil. Awamil itu ya hal-hal yang memberi dampak kepada kalimat yang ada setelah awamil ini.
bisa berdampak memajrurkan, bisa berdampak menasabkan dan seterusnya. Amil-amil itu teman-teman bisa merujuk kepada pelajaran tata bahasa Arab. Nah, amil ini karena di situ ada huruf fil ladzina amanu. Fi ini kan huruf jar. Huruf jar itu membutuhkan yang namanya muta'allaq. Nah, muta'allaqnya ini yang sifatnya muqaddar itu disebutkan bahwa ia berupa kata al-fahisyah. Jadi dia berhubungan dengan kata al-fahisyah yang ada dalam ayat itu. Oleh karena itu makna ayat tersebut adalah seperti ini. Barang siapa yang menyukai meluasnya perbuatan keji yang ada di antara orang-orang mukmin, niscaya mereka akan mendapat azab yang pedih. Nah, ini penjelasan pertama terkait bahwa fil ladina amanu itu berkaitan dengan al-fahisyah itu. Orang-orang yang mencintai meluasnya perbuatan keji yang ada di antara orang mukmin. Itu niscaya mereka akan mendapat azab yang pedih. Nah, itu penjelasan yang pertama terkait dengan tafsir. Adapun penjelasan yang kedua, dikatakan bahwa kalimat fil ladzina amanu itu berhubungan dengan amil. Sekali lagi, amil ini adalah istilah dalam tata bahasa Arab. Berhubungan dengan amil yaitu berupa apa? Antasyi'a itu. Nah, sehingga karena amilnya itu adalah antasyi'a, berbeda dengan penafsiran yang pertama, maka makna daripada ayat itu bisa kita sebutkan seperti berikut, bahwa barang siapa yang menyukai meluasnya perbuatan-perbuatan keji di kalangan orang-orang beriman, maka mereka akan mendapat azab yang pedih. Seperti itu. Barang siapa yang menyukai meluasnya perbuatan-perbuatan keji. Kalau yang sebelumnya kan barang siapa menyukai meluasnya perbuatan keji yang ada, yang ada di antara orang-orang mukmin, niscaya itu. Kalau yang ini adalah sama-sama menyukai meluasnya perbuatan-perbuatan keji di kalangan orang, meluas menyebar di kalangan orang-orang mukmin itu. Nah, ini perbedaan. Sehingga dari situ bisa dipahami, nah berdasarkan penjelasan ini ya tidak terlepas bahwa kalau kita lihat di ayat itu kan yuhibbuna an tasyi'al fahisha, mencintai, ya baik penafsiran pertama ataupun kedua itu pada akhirnya apa? Ya pada akhirnya lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Ini lagi-lagi berupa ancaman, berupa azab yang pedih, bukan hanya di dunia tapi lebih-lebih di akhirat. Dengan adanya ancaman ini, dengan adanya janji semacam ini terhadap orang-orang yang mencintai tersebarnya fahisya di kalangan orang-orang beriman itu, maka dijanjikan berupa azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Ini menunjukkan, ini mengisyaratkan bahwa ya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Perbuatan yang dilarang. Kenapa? Ya karena konsekuensinya nanti itu berupa apa? Berupa adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Dan untuk terhindar dari azab yang pedih di dunia dan di akhirat itu tidak lain jalannya adalah dengan menghindari perbuatan tersebut. Nah, ini dari segi makna ataupun dilala daripada ayat ini. Nah, penjelasan berikutnya atau hadis yang bisa kita sebutkan di sini itu penjelasan terkait apa istilahnya ayat.
ayat yang menjelaskan tentang fahisyah ini, isya'atul fahisyah. Nah, lanjutnya kita coba untuk mengungkapkan apa dasar hadis atau riwayat yang menjadi landasan daripada bahwa isya'atul fahisyah ini merupakan perbuatan yang jelas-jelas tidak diperbolehkan. Di sini ada sebuah riwayat di mana riwayat ini menjelaskan bahwa Al-Hasan Musa bin Ja'far qala qultu lahu ju'iltuka fidak ar-rajulu min akhwani balagani anhu asy-syai' alladhi akrahu fa as'aluhu anhu fayunkiru dzalika wa qad akhbarani anhu qaumu thiqat faqala li ya Muhammad kadzib sam'aka wa basaraka min akhika wa an syahida indaka khamsuna qasama wa qala laka qawlu fasaddaqahu wa kadzabhum wa la tudhi'anna alaihi syai'an tashinuhu bihi wa tahdumu bihi muru'atuhu fayakunu atau fatakunu minal ladina qala Allahu azza wa jalla alladzina yuhibbuna an tashi'al fahisha fil ladina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Ini riwayat ini kita bisa rujuk kepada referensi yang disebutkan itu. Nah, di riwayat ini kalau kita mau lihat secara umum terjemahannya seperti ini bahwa Muhammad bin Fudail berkata, aku berkata kepada Imam Kazim alaihissalam, aku telah mendengar sesuatu yang tidak mengenakkan tentang salah seorang saudaraku. Dan ketika aku menceritakannya, dia mengingkarinya. Sementara mereka yang menceritakan hal itu kepadaku adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Imam berkata, wahai Muhammad, tutuplah telinga dan matamu terkait dengan saudaramu itu. Dan jika 50 qasama yang masing-masingnya adalah 50 orang atau yang bersumpah 50 kali bersumpah kepadamu dan mengatakan sesuatu kepadamu, hendaklah engkau dengan susah mempercayainya dan jangan kamu mempercayainya, dan janganlah menyebarkan berita yang akan mencoreng nama baiknya dan menghancurkan pribadinya, karena jika tidak engkau akan termasuk orang-orang yang tentangnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mencintai dosa itu hendaklah tersebar luas di antara orang-orang yang beriman, terdapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Nah, yang menjadi poin penting di dalam riwayat ini yang ada kaitannya dengan pembahasan kita adalah kalimat janganlah menyebarkan berita yang akan mencoreng nama baiknya dan menghancurkan pribadinya itu wala tudhi'anna alaihi. Nah, ini wala tudhi'anna alaihi syai'an tashinuhu bihi wa tahdumu bihi muru'atuhu. Fatakun, kalau misalnya kamu melakukan hal tersebut, Anda memviralkan, Anda menyebarkan sesuatu tentang diri seseorang yang membuat harga dirinya itu hancur, pribadinya itu rusak, maka ya Anda akan dikategorikan sebagai orang-orang yang disebutkan di dalam firman Allah yang bunyinya alladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisyah. Nah, itu dimana ya konsekuensinya itu adalah
adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang semacam ini lagi-lagi akan mendapat azab, ganjaran berupa azab yang pedih, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Sama seperti dengan penjelasan daripada ayat. Tapi di sini wala tudhi'anna alaihi syai'an. Jangan sekali-kali kamu menyebarkan sesuatu tentang dirinya itu. Nah, itu riwayat yang pertama yang bisa kita nukilkan di sini. Adapun riwayat berikutnya yang juga dijadikan sebagai landasan dalam hal ini, dalam pembahasan kita ini, adalah riwayat yang datang dari Al-Imam Shadiq alaihi salam, di mana disebutkan man qala fi mu'minin ma ra'athu ainahu wa sami'athu udhunahu fahuwa minal ladzina qala Allah azza wa jalla innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisha, dan seterusnya. Imam Shadiq alaihi salam bertutur bersabda bahwa barang siapa yang berkata tentang seorang mukmin apa yang ia lihat dengan matanya, apa yang ia dengar dengan telinganya, maka ia akan termasuk orang-orang yang disebutkan di dalam firman Allah sebagai orang-orang yang mencintai tentang apa? Tersebarnya al-fahisha di kalangan orang-orang mukmin, di mana orang semacam ini, orang yang mencintai tersebut, orang yang melakukan yang namanya penyebaran, memviralkan apa yang berkaitan dengan orang mukmin, baik sesuatu yang dia lihat sendiri dengan mata kepalanya, melihat orang mukmin itu dengan mata kepalanya, dia melakukan sesuatu, atau mendengar bahwa si mukmin itu melakukan perbuatan lalu dia viralkan, dia sebarkan, maka apa konsekuensinya? Dia akan termasuk bagian dari apa yang disebutkan di dalam ayat itu, yaitu apa? Itu mencintai viralnya sesuatu yang fahisha, sesuatu yang keji di kalangan orang-orang mukmin, di mana orang ini akan mendapat apa? Adzabun alim. Dan ini jelas-jelas apa? Menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang terlarang, yang tidak diperbolehkan. Kalau dia melakukan, maka apa? Adzabun alim. Adzab yang pedih ini merupakan konsekuensi dari apa? Dari perbuatan yang tidak diperbolehkan, dari perbuatan yang diharamkan. Itu. Nah, riwayat berikutnya ada juga riwayat ini sebagai riwayat penutup lah istilahnya, yang dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan bahwa yang namanya isya'atul fahisha itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Nah, riwayat ini disebutkan bahwa riwayat ini bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau mengatakan man adza fahishatan kana mubtada'iha wa man ayyara mu'minan bi syai'in wa lam yamut hatta yarkabahu atau yartakibahu, misalnya seperti itu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat ini mengatakan bahwa barang siapa yang menyebarkan suatu keburukan atau dosa, maka dia seperti orang yang melakukannya itu. Dan barang siapa yang mencela seseorang mukmin atas suatu perbuatan, maka dia tidak akan mati sebelum dia sendiri juga melakukan perbuatan tersebut. Jadi yang jadi poin kita di sini kan man adza fahisha,
man asya'a fahisha, isya'atul fahisha. Itu sama kedudukannya dengan orang yang apa? Orang yang melakukan fahisha tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa riwayat ini menjelaskan dilalahnya, menerangkan bahwa yang namanya fahisha itu adalah menyebarkan fahisha itu ya adalah sesuatu yang jelas-jelas tidak diperbolehkan, atau dengan kata lain adalah perbuatan yang diharamkan. Itu yang penjelasan riwayat ini secara sederhananya. Dan ini menjadi penutup daripada pertemuan kita kali ini. Di dalam semester ini kajian daripada fikih akhlak ini mudah-mudahan memberi manfaat, dan tentunya ada banyak sekali kekurangan-kekurangan yang perlu kita perbaiki, dan ya kita berharap ke depannya pembahasan-pembahasan semacam ini itu semakin diperluas lagi. Demikian untuk pertemuan kita, mohon maaf, mohon doanya semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.